Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Bangun Rumah Sendirian. Bangun rumah tanpa hutang, tanpa mikir angsuran. Sekarang tanggal 25 Agustus tahun 2022. Ini sore jam 3:30. Habis pulang jaga pagi. Walaupun hanya punya waktu sekitar 1,5 jam sampai jam 5, walaupun hanya sebentar, dimaksimalkan untuk mencicil membangun rumah. Ini saya mau memasang backcasting. Ini 20 kolom kurang 1. Bagian backcasting kolom dan tahapan pemasangannya. Tinggi kolom pada sebuah bangunan umumnya berkisar 3 atau 4 meter. Hal ini dapat diartikan bahwa tinggi kolom sama dengan tinggi ruang dari bangunan. Dalam kondisi wajar, secara umum kolom mempunyai dimensi arah tinggi berukuran lebih besar dibanding dimensi lainnya, dalam artian panjang dan lebar kolom. Untuk mendapatkan struktur kolom yang monolit, disarankan agar proses pengecoran struktur kolom ini dilakukan dalam kesatuan waktu tertentu. Oleh karenanya, kemampuan cetakan backcasting kolom harus direncanakan sedemikian rupa sehingga mampu menahan gaya-gaya yang timbul selama proses pengecoran, terutama yang ditimbulkan oleh agregat beton basah. Perencanaan cetakan backcasting kolom sangat tergantung dari volume agregat beton yang akan mengisi dan mengakibatkan timbulnya gaya-gaya tertentu. Gaya-gaya tertentu yang harus ditahan oleh cetakan atau backcasting. Cetakan atau backcasting kolom ditinjau dari bentuk penampangnya. Kolom dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Kolom dengan sisi-sisi lurus, segi 3, segi 4, segi 6, segi 8, 2. Kolom dengan sisi-sisi lengkung, kolom bulat, kolom elips, 3. Kolom dengan bentuk khusus. Saya ingatkan lagi, yang belum like dan subscribe, mohon di-like dan subscribe sekarang juga, agar saya lebih semangat membangun rumah dan channel ini. Besar harapan saya, agar bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi untuk Anda. Terima kasih. Bagian-bagian cetakan backcasting kolom. Secara umum bagian-bagian dari cetakan backcasting kolom adalah sepatu kolom, panel cetakan backcasting, penguat tegak, penguat datar, klem pengatur, balok penunjang, lubang untuk membersihkan kotoran dalam kolom. Berikut merupakan penjelasan dari bagian-bagian cetakan backcasting kolom. 1. Sepatu kolom, kicker. Pembuatan sepatu kolom disesuaikan dengan rencana bentuk tampang kolom. Material yang digunakan biasanya kayu dan sebagai penyambung sambung dapat digunakan paku, baut atau keduanya sehingga dihasilkan bentuk yang benar-benar kaku. Kicker dipasang pada dasar kolom atau lantai dengan cara dipaku.
Selain material kayu dapat pula menggunakan cor beton setinggi 5 cm atau menggunakan besi siku. Tujuan utama pemasangan kiker ini adalah untuk menempatkan cetakan backkisting kolom pada posisi yang tepat. Panel cetakan, backkisting, shutter. Berbagai macam material dapat digunakan sebagai panel cetakan backkisting. Tetapi yang sering digunakan adalah plywood, karena pertimbangan antara lain aspek ekonomis, karena penggunaannya dapat berulang kali, 4 atau 5 kali, dan permukaan beton yang dihasilkan relatif lebih halus. Pembuatan panel-panel untuk sisi-sisi cetakan backkisting kolom diperkuat dengan balok kayu dengan arah tegak dan diperkuat secara horizontal dengan penguat horizontal yang berupa klem yang sesuai dengan perencanaannya. Bagian yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pertemuan antar panel yang membentuk sudut dapat bertemu dengan baik. Balok penguat tegak secara konvensional menggunakan balok kayu dengan ukuran dan jarak sesuai perencanaan. Keuntungan penggunaan balok pabrikan adalah relatif lebih ringan, lebih lurus, dimensi seragam, lebih kuat dan awet, dapat dipakai berulang-ulang. Balok penguat horizontal, klem, secara konvensional menggunakan balok kayu yang dipres dan dikunci. Balok horizontal ini mengikat erat cetakan backkisting sekeliling kolom, dan akan berfungsi pada saat pengecoran, di mana berat agregat basah akan menekan panel plywood diteruskan pada penguat tegak dan pada akhirnya akan ditahan oleh bulog horizontal. Penyangga, bracing. Cetakan backkisting kolom harus ditopang pada berbagai arah untuk menghindari terjadinya perubahan posisi terutama pada saat pengecoran. Material yang dapat digunakan adalah balok kayu, pipa besi, dan pipa-pipa scaffolding. Keuntungan batas pengecoran di atas dasar balok, setebal beton decking, adalah hubungan antara balok dengan kolom akan tampak rapi. Hal ini sangat penting bila balok tidak tertutup oleh plafon. Lebih mudah dalam pembersihan cetakan. Tahap pemasangan cetakan backkisting kolom. Penetapan posisi as kolom dengan alat ukur. Pembuatan tanda untuk sepatu kolom sesuai dengan ukuran kolom yang direncanakan dengan menarik benang yang dibasahi dengan cat dan kemudian ditarik dari ujung-ujung kolom. Dilakukan pengontrolan kelurusan atas posisi kolom-kolom lain. Pemasangan sepatu kolom. Memasang dan melengkapi tulangan kolom, termasuk memasang beton decking pada sisi-sisi luar tulangan.